Abu Nawas menjadi tabib yang bisa mengetahui semua rahasia. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana sambil menikmati secangkir teh. Namun wajahnya terlihat bosan. Ia sudah lelah dengan rutinitas kerajaan dan ingin mencari hiburan yang berbeda. Ia pun teringat pada orang yang selalu berhasil membuatnya kagum sekaligus tertawa, Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, perintah sang raja kepada pengawal istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan senyum khasnya dan membungkuk hormat di depan raja. Abu Nawas, kata sang raja dengan suara serius, aku ingin memberi tugas baru padamu. Apakah hamba harus bertempur di medan perang, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan nada bercanda. Tidak, aku ingin kau menjadi seorang tabib. Tabib, tapi tuanku, hamba tidak mengerti sedikit pun tentang pengobatan. Raja tersenyum licik, kau tidak perlu bisa mengobati. Aku ingin kau menjadi tabib yang paling hebat, yang bisa mengetahui semua rahasia pasiennya, cukup dengan melihat wajah mereka. Abu Nawas mengerutkan kening, ini jelas bukan tugas biasa. Tapi ia tahu, menolak perintah raja bisa berakibat buruk. Baiklah, tuanku, hamba akan mencobanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Abu Nawas menyebarkan pengumuman di pasar. Lebih besar dari, telah dibuka praktik tabib Abu Nawas, tabib yang dapat mengetahui segala rahasia dan penyakit hanya dengan melihat wajah Anda. Warga Baghdad pun gempar, siapa yang tidak kenal Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara tak terduga. Banyak yang penasaran, tapi juga takut. Mereka khawatir rahasia pribadi mereka akan terbongkar di depan umum. Beberapa orang tetap datang untuk menguji. Saat mereka duduk di depan Abu Nawas, ia akan menatap mereka tajam, lalu berkata, lebih besar dari, kau menyembunyikan sesuatu ya. Tapi tenang, aku tahu apa itu. Wajah pasien pun pucat seketika. Mereka berpikir rahasianya benar-benar diketahui. Beberapa langsung mengaku dosa, yang lain pergi terburu-buru karena malu. Lama-kelamaan, kabar tentang tabib ajaib ini sampai ke telinga seorang pejabat tinggi yang pernah mencuri perhiasan milik raja. Ia sangat ketakutan. Lebih besar dari, bagaimana jika Abu Nawas tahu? Bagaimana kalau ia melapor ke raja? Bisa-bisa aku dihukum mati. Dengan panik, pejabat itu datang ke rumah Abu Nawas di malam hari. Ia membawa sekantong emas. Wahai tabib, katanya dengan suara bergetar, aku mohon, jangan bocorkan rahasia yang kau tahu tentang diriku. Ini, sedikit hadiah untuk menutup mulutmu. Abu Nawas memasang wajah bijak dan misterius. Ah, jadi itu rahasiamu. Tenang saja, aku bukan orang yang suka mengumbar aib. Pejabat itu menyerahkan emasnya dan segera pergi tanpa menoleh lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Bagaimana kabar praktikmu sebagai tabib, Abu Nawas? Alhamdulillah, sangat baik, tuanku. Apa benar kau bisa mengetahui semua rahasia pasienmu? Abu Nawas menjawab, kebenarannya, saya tidak melakukan apa-apa, tuanku. Saya hanya diam, menatap, dan orang-orang malah mengaku sendiri. Bahkan ada pejabat yang takut rahasianya terbongkar, dan dia memberiku hadiah untuk tetap diam. Raja terpingkal-pingkal mendengarnya. Hahaha, kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau membuat orang jujur tanpa paksaan. Engkau tak hanya tabib, tapi juga penakluk hati manusia. Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan membebaskannya dari tugas sebagai tabib. Tapi sejak hari itu, orang-orang tetap segan kepada Abu Nawas, bukan karena ilmunya, tapi karena kecerdasannya yang mampu membaca hati orang lain.